Selamat pagi anak-anak, terimalah salam Budi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Baik, berjumpa lagi di PJJ hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 ya. Masih bersama Miss Romi di pelajaran prakarya di kelas 9. Kita akan belajar mengenai kerajinan bahan keras ya. Apa kompetensi dasar kita hari ini? Kompetensi dasarnya adalah 3.1 memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, dan teknik pengolahan bahan kayu, misalnya ranting, papan, balok, bambu, dan rotan. Kemudian 4.1 memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan kayu, misalnya ranting, papan, balok, bambu, dan rotan. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Setelah anak-anak mempelajari bab ini, nanti diharapkan dapat memahami jenis-jenis kayu, sifat, karakter kayu, bambu, dan rotan ya. Kemudian nanti anak-anak juga dapat memahami teknik pengolahan kayu, bambu, dan rotan secara kreatif dan inovatif. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kerajinan kita yang akan kita pelajari hari ini adalah kerajinan bahan keras. Ya, kerajinan bahan keras kita tahu bersama bahwa kerajinan bahan keras ada dua macam, yaitu kerajinan bahan keras alami dan kerajinan bahan keras buatan. Ya, apa itu kerajinan bahan keras alami? Pastinya kerajinan bahan keras alami ini adalah kerajinan yang kita peroleh dari bahan-bahan yang terdapat di alam kita ya. Ya, terutama dari tumbuh-tumbuhan yang kita manfaatkan sebagai alat-alat atau perlengkapan untuk kehidupan kita ya. Misalnya untuk alat-alat rumah tangga, alat-alat bangunan ya. Kemudian untuk industri itu semuanya memerlukan bahan-bahan yang keras dari alam ya. Apa contohnya? Yaitu kayu, bambu, rotan ya. Sedangkan kerajinan bahan keras buatan itu terbuat dari logam maupun kaca. Nah, logam dan kaca itu dapat diolah menjadi produk-produk kerajinan dengan dicampur ya, Nak ya, dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Oke, sampai di sini anak-anak sudah mengerti ya. Lalu selanjutnya kita lihat di sini ada gambar jenis-jenis kayu. Nah, ini pohon kayunya anak-anak nih. Pohon itu akan menghasilkan kayu ya. Nah, yang seperti ini adalah gelondongan kayunya. Kemudian setelah jadi gelondongan, biasanya digergaji dan akhirnya dibuat sesuai apa yang akan kita buat ya. Apakah untuk alat rumah tangga, ataukah untuk alat-alat bangunan, atau untuk keperluan industri. Nah, macam-macam kayu itu banyak ya, ada kayu jati, ada mahoni ya, ada kayu durian, ada kayu sono keling ya, dan lain-lain ya. Nah, setiap kayu itu berbeda-beda. Ketebalan kayu ya dari lingkaran-lingkaran lapisan ini menunjukkan berapa tahun umur dari kayu-kayu tersebut ya. Semakin banyak ya lapisan-lapisannya ini, maka semakin tua umur dari kayunya. Oke. Kemudian yang kedua, bambu. Ya, nih pohon bambu seperti ini, pasti anak-anak sudah sering melihatnya ya. Nah, bambu dibuat menjadi alat-alat atau produk-produk yang ada di sekitar kita ya. Alat-alat rumah tangga, alat-alat masak ya. Itu semuanya juga bisa terbuat dari bambu ya. Apa saja contoh bambu? Ada bambu apus ya, bambu betung, bambu tutul ya, bambu gombong dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya kita lihat ini ada rotan. Rotan ini biasanya terdapat di daerah di Kalimantan ya. Nah, nih contoh-contoh dari produk-produk rotannya dan pohon rotannya seperti ini ya. Pasti kalian di rumah juga punya alat-alat rumah tangga ya. Waktu kecil kalian sering main hula hoop. Nah, itu terbuat dari rotan. Ya, kemudian ada tudung saji misalnya di rumah atau tas ya, atau lampu. Nah,
itu tempat lampu dan lain-lain ya. Apa saja contoh-contoh dari rotan? Ada rotan balubuk, ada rotan seletup ya, rotan taman, rotan sega ya, rotan manau dan lain-lain. Oke, tadi sudah melihat jenis-jenis dari kayu, bambu, dan rotan. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifatnya. Ya, pasti anak-anak tahu kayu. Kayu itu sifatnya adalah memiliki serat, ya, serat atau urat yang indah. Nah, tadi sudah disampaikan. Kalau seratnya semakin banyak, ya, semakin indah, berarti umurnya semakin lama ya dan awet untuk dijadikan alat-alat rumah tangga ya. Kemudian memiliki lingkaran tahun. Nah, ini dia ya. Kemudian tahan lama dan dapat dibentuk dengan mengukir. Nah, contohnya kayu jati ya. Kayu jati itu memiliki kualitas yang paling super, paling bagus untuk dibuat sebagai alat-alat atau produk-produk kerajinan maupun produk alat-alat dari rumah tangga ya. Kemudian memiliki beban yang berat yang berbeda-beda. Nah, lalu sebagian besar dapat memuai karena perubahan suhu. Kalau misalnya kalian memperhatikan kayu dari jendela atau pintu yang ada di rumah, itu ketika musim hujan dan musim kemarau itu akan mengalami perubahan, akan mengalami pemuaian ya, susah untuk ditutup. Nah, itu seperti sifat dari kayu yaitu bisa memuai. Oke, lanjut. Sekarang sifat dari bambu. Bambu itu batangnya kuat ya, rata, lurus, ulet ya. Nah, namun akan terjadi pelapukan apabila terkena air yang terus-menerus ya. Kemudian memiliki rongga sekitar 1 sampai 20 cm ya. Kemudian memiliki ruas batang yang unik. Lalu tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas ya. Nah, kerajinan dari bambu ini akan menjadi kerajinan yang unik dan menarik apabila di akhir tahap pengolahannya itu dilakukan dengan mengamplas ya. Mengamplas kemudian di vernis ya. Itu menjadi lembut ya, kemudian unik ya, mempunyai keindahan seni ya. Kemudian dapat dipotong berbentuk sayatan maupun utuh. Nah, itu adalah sifat-sifat dari bambu ya, anak-anak. Kemudian apa sifat-sifat dari rotan? Kalau rotan itu batangnya kuat ya. Terutama serat batangnya itu sangat kokoh. Kemudian mempunyai rongga ukuran setengah senti sampai 1 cm. Kemudian rongganya merupakan bagian dari rotan ya, memiliki ruas batang lebih samar dibandingkan bambu, kemudian tekstur batang yang halus meskipun tidak diamplas ya, dapat dipotong berbentuk sayatan maupun utuhan, memiliki ukuran panjang bisa mencapai 10 meter atau lebih ya, dan kemudian hidupnya menjalar dan melilit. Nah, itu adalah sifat-sifat dari kayu, bambu maupun rotan ya. Itu untuk bahan keras alami. Nah, selanjutnya Miss beri contoh ada 2 kerajinan buatan yaitu kaca dan logam ya. Apa itu ciri-ciri kaca? Pertama, wujudnya transparan dan bening ya. Kemudian ketebalannya bervariasi 1 mili sampai 2 cm tergantung dari kebutuhannya. Kemudian permukaannya licin dan mengkilap ya. Jika dilukis nanti akan menjadi menempel ya di permukaan kacanya. Kemudian kaca dapat dilebur dan dibentuk sesuai dengan kondisinya, dipanaskan ya. Itu adalah ciri-ciri dari kaca. Lalu untuk logam itu ciri-cirinya pasti anak-anak tahu ya, logam itu macam-macam ya. Warnanya juga berbeda-beda, ada yang kemerahan, ada yang kecoklatan ya, ada yang perak, keabu-abuan. Itu adalah warna dari logam. Nah, bentuknya itu ada yang tebal dan berat, tetapi ada juga yang tipis lagi ringan ya. Itu tergantung dari jenis logamnya. Nah, logam itu dapat
terkorasi oleh udara ya. Maka ketika kita membuat kerajinan dari logam itu biasanya dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni ya. Dan ada juga yang dilapisi dengan cat ya. Oke, baik untuk kerajinan bahan keras alami dan buatan, penjelasan Miss Fomi cukup sekian dulu. Nah, tugas hari ini anak-anak nanti silahkan membaca buku paket tentang kerajinan bahan keras ya. Nanti tugasnya akan disampaikan di grup ya. Terima kasih untuk menyimak untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat ya. Kita akan belajar bersama-sama setelah ini di grup. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, Namo Buddhaya.